Waalaikumsalam. Nah, mari silakan masuk, Mbak. Silakan duduk. Dengan Mbak siapa saya berbicara? Mbak Ayun. Mbak Ayu tadi kesini naik motor apa naik mobil? Naik motor. Oh, sendirian? Ya. Kalau boleh tahu kesehariannya Mbak Ayun, sekolah, kerja atau kuliah? Kuliah Semester berapa? 5. Semester 5. Ya. Di sini saja atau di luar Di kota? sini saja, di Blitar saja. Mohon maaf Mbak, perlu diketahui dalam proses konseling kali ini saya sebagai konselor memiliki semua asas. Yang pertama yaitu yang perlu Mbak ketahui yaitu asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan di sini adalah menjamin kerahasiaan informasi atau masalah yang Mbak ungkapkan. Sebelumnya kita akan melakukan kesepakatan, di mana kesepakatan ini berupa durasi waktu yang kita lakukan dalam proses konseling. Sebelumnya Mbak, hari ini ada acara tertentu mungkin? Tidak. Berhubung saya 1 jam ke depan saya memiliki acara yang tidak bisa diwakilkan, jadi proses konseling kali ini kita bisa melakukannya selama 1 jam. Apakah Mbak setuju? Ya, setuju. Maaf dengan kedatangan Mbak kemari, apakah ada yang ingin diceritakan? Mungkin? Iya. Ada. Saya itu bingung. Bingung kenapa? Di keluarga saya tuh ada masalah besar dalam keluarga saya. Masalah besar apakah itu? Jadi begini, saya itu kan anak satu-satunya di keluarga saya, perempuan. Jadi saya itu merasa bahwa diri saya itu dikekang. Saya itu tidak boleh berhubungan spesial dengan orang laki-laki di luar sana seperti itu. Ya. Memang sekarang ini sedang dekat dengan laki-laki. Dan dia itu sudah mengungkapkan perasaan kepada saya, tapi saya tidak menerimanya. Saya itu menolaknya karena saya tidak mungkin melanggar aturan di keluarga saya seperti itu. Tadi mengatakan bahwa Mbak itu tidak diperbolehkan menjalin hubungan serius atau spesial dengan laki-laki atau istilahnya pacaran ya Mbak? Iya. Dengan ibu Mbak. Dengan kenyataannya sekarang dengan Mbak dekat dengan laki-laki, apakah ibu Mbak mengetahui akan hal itu? Awalnya ibu saya itu tidak tahu, tapi lama-lama tahu. Oh iya, dengan kejadian apakah ibu Mbak itu jadi tahu akan hal itu? Lewat HP Bu awalnya, karena ketika saya disuruh bersih-bersih rumah itu saya hanya main HP terus. Dan apa hubungannya dengan Mbak disuruh menyapu, tidak merespon, apakah ada kaitannya? Ya itu tadi Bu, kan saya disuruh bersih-bersih kan saya tidak merespon sehingga ibu saya marah-marah pada saya. Momen-momen Dengan kejadian ibu Mbak yang marah-marah, apa yang Mbak lakukan atau mungkin minta maaf kepada ibu atau bagaimana? nangis di kamar. Menangis? Iya. Apakah itu sampai melukai diri Mbak? Karena kata-kata yang dilontarkan ibu saya kepada saya itu sangat kasar sekali, jadi saya terenyuh. Saya mengerti apa yang sedang Mbak rasakan. Mungkin ibu Mbak tadi marah-marah karena kecapean mungkin, dengan Mbak tidak merespon jadi suasananya jadi amburadul. Mungkin seperti itu. Iya Bu. Jadi sabar ya Mbak. Iya. Ibu Mbak apakah mengetahui kalau Mbak itu nangis di kamar marah-marah? Tidak Bu, ibu saya itu malah menghampiri saya di kamar dan mengambil HP saya. Mengambil HP, apakah itu awal dari kronologi ibu Mbak tahu hubungan Mbak dengan teman laki-laki Mbak? Iya. Kronologisnya bagaimana ya Mbak? Sampai ibu Mbak tahu akan kedekatan Mbak?
Jadi pada saat itu kan ibu saya masuk ke kamar saya dan mengambil HP saya, dan pada saat itu Doni itu pas telepon saya. Nah pas ibu saya mengangkat telepon itu, Doni itu langsung pas bilang sayang seperti itu, dan langsung HP saya dibanting oleh ibu saya. Terus HP saya, ibu saya masuk ke kamarnya, terus saya mencoba mengejarnya, terus saya mencoba minta maaf, ternyata gagal. Ibu saya tidak memaafkan saya, dan setelah itu saya mengambil HP saya yang dibanting tadi, dan HP saya masih bisa menyala. Lalu apa yang Mbak lakukan, atau mungkin menghubungi teman atau terus berusaha meminta maaf pada ibu Mbak? Dua-duanya, saya terus berusaha meminta maaf kepada ibu saya, dan saya juga mencari solusi kepada teman-teman saya. Mbak tadi mengatakan Mbak itu mencoba mencari solusi pada teman Mbak. Solusi yang bagaimana, atau dari kata-kata yang bisa meredakan Mbak, atau mungkin dari solusi yang berupa tindakan mungkin? Berupa tindakan. Dan pada saat itu saya langsung menghubungi sahabat saya yang bernama Sheila itu tadi. Terus saya langsung bergegas pergi ke rumah sahabat saya Sheila. Berarti Mbak itu pergi dari rumah gitu? Iya. Apakah itu menjadi solusi yang terbaik dalam permasalahan Mbak? Ya, saya merasa ini bisa meredakan suasana. Saya mengerti sekali apa yang sedang Mbak rasakan. Mungkin berusaha meminta maaf kepada ibu menjadi solusi terbaik, karena semua itu berawal permasalahannya dari ibu, harus diselesaikan. Saya diselesaikan lewat jalur itu juga. Begini, jadi ibu saya itu pasti tidak mau mendengarkan saya. Semua itu percuma, karena pasti ibu saya itu sangat kecewa dengan perbuatan saya. Tenanglah Mbak, semua itu akan baik-baik saja seiring berjalannya waktu. Yang penting kita harus tetap berusaha, jangan menyerah, dan teruslah berusaha. Semua itu akan indah pada waktunya. Ya Bu. Satu lagi pesan dari saya, tenang, manusia itu tempatnya salah. Kita bisa belajar dari kesalahan. Ya. Baik dengan kondisi yang saat ini, permasalahan yang terjadi antara ibu dan Mbak. Apakah Mbak ada keinginan sebagai seorang anak kepada ibunya? Ya, tentu saya ingin sekali ibu saya bisa menerima dan mendengarkan penjelasan saya tentang apa yang terjadi dalam hubungan saya dan teman laki-laki saya, Bu. Memang sebelumnya apakah ada ketertutupan pendapat antara ibu dan Mbak? Saya sebagai anak itu juga ingin didengarkan pendapatnya, Bu. Padahal saya tuh dari dulu sudah menurut apa yang dikatakan oleh ibu saya. Oke, baiklah, berarti ada kesenjangan pendapat antara ibu dan Mbak terkait permasalahan ini ya? Ya sebenarnya saya tuh sama dengan Doni itu tidak ada apa-apa. Hanya kita itu berteman, hanya saja kita itu saling suka. Saya itu juga bisa mengerti aturan. Mungkin kekhawatiran seorang ibu itu mungkin pasti ada, tidak ingin anaknya itu kenapa-kenapa. Sebagaimana saya jika menjadi seorang ibu pastilah akan melakukan hal seperti itu, pastilah dengan cara yang baik pula. Iya Bu. Terus bagaimana yang telah Mbak katakan tadi, berarti Mbak itu ingin sekali ibu Mbak itu menerima pendapat Mbak mengenai pendapat Mbak, kejelasan antara Mbak dengan teman laki-laki Mbak itu tadi. Iya Bu, benar. Dan waktu itu saya pulang dan mencoba menjelaskannya kepada ibu saya. Lalu dengan keadaan Mbak seperti itu, demi mewujudkan keinginan Mbak, apa hal yang telah Mbak lakukan? Iya Bu, saya setiap hari itu sudah mencoba mendekati ibu saya. Kan masalah saya dengan ibu saya kan sudah seminggu. Jadi saya setiap hari itu saya mendekati ibu saya, tapi sayangnya ibu saya tetap bersikap cuek kepada saya. Saya yakin sekali suatu usaha itu pasti ada hal baiknya, risiko yang baik, dan usaha Mbak itu akan membuahkan hasil yang maksimal. Ya Bu, saya juga percaya hal itu dan saya juga yakin. Baiklah, lalu apa yang Mbak lakukan agar ibu Mbak itu bisa benar-benar mempercayai Mbak?
Nah ini Bu yang ingin saya konsultasikan kepada Ibu itu, saya itu berencana ingin mendatangkan teman laki-laki saya itu ke rumah biar berbincang-bincang dengan ibu saya seperti itu. Apakah Mbak yakin dengan jalan seperti itu bisa hubungan Mbak dengan ibu membaik? Saya rasa begitu. Lalu dengan teman Mbak tadi, apa sih yang akan teman Mbak lakukan? Mungkin usahanya apa gitu? Ya saya berharap teman laki-laki saya bisa mencoba berbicara dengan ibu saya, dan saya berharap ibu saya bisa mempercayai. Tapi saya akan mempertimbangkan ini karena saya belum 100% percaya bahwa cara ini berhasil. Keinginan Mbak tadi saja belum tercapai, tapi dengan seperti ini Mbak sudah merasa acuh tak acuh, sudah merasa putus asa begitu. Dengan keadaan seperti ini, apakah Mbak yakin permasalahan ini akan cepat membaik? Nah, oleh karena itu Bu, saya takut. Saya takut jika kedatangan teman saya tadi malah menambah permasalahan. Hal itu belum saja kamu lakukan. Dari mana kamu bisa tahu dampak yang terjadi? Mungkin ini akan menjadi solusi yang terbaik. Iya sih Bu. Maka dari itu, di sini kita perlu merencanakan rencana apa sih yang akan Mbak lakukan. Nah, mungkin nantinya bisa membantu permasalahan Mbak. Baiklah Bu. Lalu kapan rencananya Mbak akan mendatangkan teman Mbak? Secepatnya. Kalau inginnya saya itu besok lusa saya mendatangkan teman saya ke rumah. Berarti Mbak harus yakin ya dengan kedatangan Mbak ini, mungkin ini menjadi solusi terbaik dalam penyelesaian masalah. Harus yakin ya Mbak. Iya Bu. Baik, sudah jelas ya, berarti Mbak akan meminta bantuan teman Mbak dalam permasalahan ini. Iya Bu. Lalu mungkin di mana tempat yang akan Mbak lakukan sebagai sarana mempertemukan Mbak dengan ibu Mbak? Saya rasa di rumah saja cukup. Berarti Mbak mendatangkan teman Mbak ke rumah, lalu bisa bertatap muka dengan ibu Mbak begitu ya? Iya. Oke, baiklah. Di sini saya akan menyusun kegiatan rencana yang akan Mbak lakukan. Nanti Mbak bisa mengisinya setelah sesi konseling ini. Apakah Mbak menyetujuinya? Iya, setuju. Baiklah, semua sudah disetujui. Nanti Mbak bisa mengisi rencana yang akan Mbak lakukan setelah sesi konseling ini. Dan sekali lagi Mbak harus terus berusaha, karena kita berusaha itu untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi usahanya harus maksimal demi mendapatkan hasil yang maksimal juga. Ya, terima kasih sangat Bu apa yang sudah diberikan kepada saya, dan saya akan bersungguh-sungguh untuk melakukannya. Baiklah, nanti kita bisa melakukan sesi konseling selanjutnya, sesi kedua, di mana nanti kita akan membicarakan perubahan-perubahan yang ada pada diri Mbak. Baiklah Bu, saya akan memberikan kabar baik selanjutnya. Amin, insya Allah ya Mbak. Iya. Baik, selama sesi konseling ini ada pokok pembahasan yang kita bahas terkait dengan rencana Mbak untuk mendatangkan teman Mbak sebagai sarana dalam solusi terbaik ya Mbak. Benar Bu, semoga semua akan membaik. Ya, semoga saja. Dan segala sesuatu itu pasti ada resikonya. Jadi Mbak harus siap, mungkin ada resiko yang baik atau resiko buruk, Mbak harus sudah siap menghadapinya. Iya Bu. Dan kalaupun gagal atau ada resiko yang negatif, jangan menyerah, masih ada jalan lain untuk menuju Roma. Setelah sesi konseling kali ini kita akhiri ya. Mungkin sebelum diakhiri, apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada Bu. Kalau begitu sesi konseling ini bisa kita akhiri ya. Iya. Baik, saya tunggu kabar baiknya dan semangat. Iya Bu, terima kasih. Saya pamit dulu.